Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Sahabat Go Hijrah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Saat ini saya berada di Jalan Tengku Umar Sidoarjo. Berada di Yan Jaya Fotokopi. Nah, kita insya Allah akan ngobrol-ngobrol dengan ownernya, Mas Yanuar. Beliau ini sudah berkecimpung di dunia fotokopi mulai tahun 99, meneruskan usaha ayahnya dan aktif di Muslim Football Sidoarjo. Nah, teman-teman yang aktif di sepak bola, main futsal, pasti tahu Mas Yanuar. Bagaimana obrolan saya dengan Mas Yanuar? Ikuti setelah yang satu ini. Go Hijrah merupakan komunitas sosial keagamaan yang memiliki banyak kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Mulai dari hapus tato, bersih-bersih masjid, belajar baca Al-Quran, kursus bahasa Arab, pembinaan mu'alaf, dakwah di lembaga pemasyarakatan, hingga penyaluran hewan kurban dan bakti sosial di pelosok daerah. Mari bergabung dan dukung gerakan kebaikan ini dengan doa. Go Hijrah, belajar bersama untuk akhirat lebih baik. Assalamualaikum Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Salaman dulu. Iya. Masya Allah. Lagi panas ya Sidoarjo ya? Iya benar. Sangat panas kalau siang hari. Oh, Masya Allah. Mas Yanuar, Iya, iya. Kita dari Go Hijrah ini ingin siap. tahu, Mas Yanuar ini kan pelaku usaha bisnis fotokopi. Iya. Nah, sekarang kan fotokopi juga, kalau yang di kampus itu mungkin persaingannya juga ketat. Nah, Iya. kalau Mas Yanuar bisa diceritakan dari awal mulai bisnis fotokopi itu tahun berapa dan kenapa kok milih bisnis fotokopi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Awal mula dari Yan Jaya sendiri itu dari orang tua ya. Jadi ini adalah bisnis dari orang tua. Oh, Masya Allah. Jadi orang tua ini dari background teknisi fotokopi. Oh, teknisi ya? Ya, teknisi fotokopi. Yang dimana waktu itu ya berpindah-pindah kerjaannya. Terus karena ya berkembangnya zaman, kan namanya manusia ya, Iya. nggak mungkin hidup seperti itu terus. Iya. Akhirnya punya gagasan untuk membuka usaha. Nah, insya Allah mungkin di tahun 1999 itu Yan Jaya berdiri. Jadi awal mula memang kerjasama dengan Orang orang lain. lain, benar. Kerjasama dengan orang lain. Terus alhamdulillah berkembangnya waktu, ya kita buka sendiri. Seperti itu. Nah, cabang pertama kali Yan Jaya itu ada di Semolowaru. Oh, Semolowaru. di dekat kampus sana ya? Benar, daerah kampus. Banyak kampus di sana. Nah, di sana itu awal mula Yan Jaya berdiri. Yang dimana ya mungkin 20 tahun yang lalu lah, masih kecil lah ya. Yan Jaya itu belum ada yang mengenal lah siapa itu. Berapa Yan Jaya. mesin waktu itu? Dulu masih ada dua. Oh, dua ya? Mesin dan pegawainya hanya satu. Oh, sudah analog apa sudah digital waktu itu? Masih analog. Analog Masih ya? analog, Jadi ya. ngeset sendiri gitu ya? Bener, Masya Allah. jadi bener tradisional. Jadi masih tradisional. Terus ya berkembangnya waktu, alhamdulillah Allah kasih rezeki lebih, bukalah cabang kedua. Cabang kedua yang ada di Jalan Tengku Umar ini, yang dimana kita lagi ada di sini. Oh, Masya Allah. Berarti ini Sidoarjo ini cabang kedua ya? Ya, cabang kedua. Insya Allah cabang yang paling besar di sini. Oh, Masya Allah. Itu cabang kedua. Dan dimana waktu itu ya masih kecil, Yan Jaya masih masih hitungannya kayak orang bilang itu babat alas lah ya. Iya. Karena kita di sini paling muda dari yang tua-tua itu. Seperti itu. Masya Allah. Nah, Mas, awalnya kan dari orang tua. Iya. Nah, kemudian dipegang sama Mas Yanuar sendiri itu mulai tahun berapa? Saya dari awal itu sudah Atau ikut sudah banget. masih kecil sudah diajak ngurus enggak, itu ya? Bukan, Enggak ya? bukan. Saya dari SMP kalau nggak salah itu sudah mulai ikut bantu. Jadi dulu sekolah itu di kelas 2, di kelas 1 itu masuknya pagi kan. Jadi pulangnya siang.
Terus siang hari ya di rumah. Waktu masuk kelas 2 SMP itu baru mulai ikut bantu. Jadi masuknya kan siang kelas 2. Iya. Paginya ini saya ikut ke Semolowaru dulu. Iya. Itu pagi hari ke sana, terus mungkin sejam 2 jam di sana pulang karena harus persiapan sekolah kan. Sekolah, iya. Tuh. Oh, jadi disambi ya, sambil nyambi Iya, sekolah bener. sambil. Bener. Oh, Masya Bener. Allah. Nah Mas, kalau sekarang ini fotokopi ya, fotokopi ini kan ya sebagian kalau saya lihat misalnya di kampus itu sudah mulai berkurang gitu, karena orang lebih ke digital misalnya Iya, ya, software itu, soft copy gitu. Nah, kalau yang Jaya sendiri gimana Mas sampai saat ini? Iya, kalau di kampus memang nomor satu kan persaingan pasti Iya. kan. Di sana, ya mohon maaf ya, di sana kan namanya Murah-murahan anak, ya. anak kuliah kan, Oh, gitu cari ya. yang murah, Oh. pengerjaannya cepat. Itu, ya, ya hampir manusiawi lah seperti itu. Iya. Tapi ya kita balik lagi, ada harga, ada kualitas juga kan. Dimana harga itu jadi pengaruh juga. Terus masalah software itu ya karena perkembangan zaman kan. Iya. Mau nggak mau kan kita dituntut untuk semuanya serba online. Iya, betul. Terus teknologi juga berkembang. Ya mau nggak mau kita harus ngikuti. Ikuti ya. Benar, harus ngikuti yang namanya seperti itu. Kalau nggak ngikuti, ya pasti Ketinggalan, kita. Ya iya. benar. Tapi kalau lokasinya kan saya lihat ini di dekat kantor ya, kayaknya Iya. masih bagus ya. Ya alhamdulillah. Masya Allah. Nah Mas, dari mulai 2 mesin tadi, sekarang berapa ini unitnya ini Mas? Insya Allah yang ada di sini ya, Iya. yang ada di toko yang Jaya ini 6 calo, 6 enam mesin. ya, Masya Allah. Tapi di yang Jaya sendiri ini bukan hanya di sini mesinnya. Jadi kita yang Jaya ini bukan hanya jasa untuk fotokopi dan printing, Iya. tapi juga melayani, ya benar, Oh, Masya Allah. rental Iya. mesin fotokopi lah ya. Jadi kita sudah banyak lah tempat-tempat yang dimasuki sama mesin yang Jaya Oh, ini. Masya Allah. Dan di rumah pun masih ada mesinnya. Jadi kita sedia. Oh gitu. Ada apa yang namanya? Untuk disewakan ya memang ya. Benar. Jadi ketika ada orang mau sewa, ya bisa ke kita. Terus kita juga ada ready mesinnya di rumah dari tipe apapun. Jadi yang misal dari yang ringan, misal Iya. ringan itu yang harganya terendah. Iya. Kadang-kala ini yang sering dipakai untuk ini apa namanya seminar-seminar yang sehari 2 hari. Iya, Terus fotonya nggak terlalu banyak ya. benar untuk, ya itu. untuk cetak ya. Benar. Oh, Masya Allah. Nah Mas, kalau em, orang bisnis fotokopi ini kira-kira kedepannya gimana Mas? Kalau Mas Januar melihat, Sebenarnya kalau masih bagus ya? ngomong bagus sih ada aja ya namanya usaha kan kita Iya. kan Ada yang jual pasti ada yang beli ya Insya pasti Allah ya. iya. Cuma karena sejak pandemi ini kan dituntut untuk online, Iya. jadi di pemerintahan pun karena kita basisnya di pemerintahan ya, Iya. maksudnya Jadi lebih lingkungannya, banyak melayani kantor lingkungannya pemerintah ya. Nah, mau nggak mau kan mereka itu sekarang sudah menghilangkan yang namanya cetak. Jadi semuanya serba online kan. Misal kayak pengurusan KK atau itu kan sudah di-share lewat email. Iya. Terus orang itu nyetak sendiri. Nah, alhamdulillah di sini dekat sama kantor catatan sipil, Iya. jadi bikin suratnya di situ, Iya, cetaknya di cetaknya kita. sini. Oh, Bener. Masya Allah. Jadi masih Seperti bagus itu. ya Mas ya. Alhamdulillah masih bagus. Nah, ke depan kira-kira apa Mas yang mau dikembangkan layanan? Kan tadi kan selain cetak, kemudian sewa mesin fotokopi. Nah, kira-kira ke depan ada planning apa lagi untuk bisnis cetak mencetak ini? Ke digital printing mungkin? Ya sebenarnya yang Jaya sendiri ini fokusnya di fotokopi ya, fotokopi dan penjilitan. Karena perkembangan zaman, terus kebutuhan juga dari cetak itu pasti, contoh aja kayak buku gitu ya. Iya. Buku ini kan fotokopi, isinya kan pakai fotokopi.
Nah, sampul covernya ini mau nggak mau kan kita harus nyetak dengan digital kan. Iya, betul. Nah, dari keluhan pelanggan, Hasilnya akhirnya, kurang bagus ya kalau dari luar ya. akhirnya kita sediakan mesin sendiri untuk Oh, mesin Masya digital. Allah. Dan alhamdulillah juga sekarang merambah namanya cetakan stiker dan lain-lain, Masya Allah. poster, Iya. brosur seperti itu. Jadi memang fotokopi, printing dan digital printing ini memang satu kesatuan. Iya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Itu pasti eh, butuh. Iya. Jadi mode kayak one stop shopping gitu ya. Benar, Oh, benar. Masya Allah. Nah, sahabat Hijrah, selain Mas Januar ini terkenal dengan bisnis fotokopi, Mas Januar ini juga merupakan pengurus Muslim Football Sidoarjo. Teman-teman yang aktif di sepak bola atau futsal yang di daerah Sidoarjo atau Surabaya, insya Allah sudah kenal sama Mas Januar ini. Mas, bisa diceritakan Mas, Muslim Football Sidoarjo itu apa Mas? Baik, Muslim Football Sidoarjo itu sebenarnya awal mula muncul itu dari jamaah masjid ya. Iya. Jadi jamaah masjid di masjid dekat rumah ya. Iya. Itu Di boleh disebut daerah, nggak ini? boleh, nggak ada masalah. Itu nama masjidnya Masjid Nurul Sunnah. Oh, Masya Allah. Jadi dari situ Di Aloha situ ya? bener, dari situ awal mula MFS itu ada. Muslim Football Muslim Sidoarjo. Football Sidoarjo, benar. iya. Jadi dari jamaah-jamaah masjid sendiri yang menggerakkan, karena kita pinginnya nggak hanya ngaji, Iya. tapi juga kenal lebih dalam Lebih lah ya, dekat, ya. lebih dekat dengan jamaah itu. Salah satu wasilahnya ya main olahraga. Iya, tadi olahraga ya. itu, dengan olahraga itu juga akhirnya menambah kekerabatan kan, jadi saling kenal, Oh, Masya terus Allah. sehatnya juga dapat kan. Iya, Nah, itu dari seperti itu. Oh, jadi dari jamaah pengajian, kemudian jadi komunitas sendiri tadi itu ya? Iya, benar, benar. Ya mau nggak mau kan namanya komunitas pasti scale up terus terdengar dengan sendirinya kan Iya. ke khalayak umum. Oh, Masya Allah. Nah, kegiatannya apa aja, Mas? Ya sebenarnya basic ya di Muslim Football Sidoarjo itu memang basicnya di futsal pertama kali. Iya. Awal kali itu futsal. Oh, futsal ya? Futsal pertama kali itu setahun mungkin ya, karena berdirinya tahun 2020. Oh, Itu masih baru juga ya? masih baru 3 tahun ini insya Allah. Iya. Nah, tahun 2020 itu kebentuk itu dari futsal pertama kali. Karena untuk sepak bola itu nggak memungkinkan, karena main sepak bola kan orangnya harus banyak. Iya, Satu lapangannya harus lebih besar, ya. juga. Jadi ya kita dari futsal dulu. Berkembang, terus mungkin setahun ya, ada setahun itu akhirnya merambah ke sepak bola. Karena anggota sudah mulai banyak. Iya. Nah itu, alhamdulillah dari sepak bola sampai sekarang berkembang. Ya insya Allah di dalam grup ini mungkin ada 300-an orang lah yang, Masya yang ada Allah, di banyak member ya. grup ini. Itu latihan setiap Ahad ya, pekan ya? Ya insya Allah agenda rutin setiap Ahad pagi sepak bolanya. Oh, Masya Allah. Ya main di dekat-dekat sini aja lah, dekat apa namanya antara Kelopo 10, Iya. di Beciro, terus di Brigif, Juanda itu. Iya. Itu aja. Memang hobi sepak bola ya, Mas Januar ya? Kalau hobi sebenarnya basic dari seorang laki-laki itu memang hobinya sepak Sepak bola, bola, ya. bener. Dari kecil memang sukanya sepak bola. Sempat juga dulu SMP itu ikut sekolah sepak bola, ikut kompetisi juga di SSB-nya itu. Jadi ya memang yang bisa dijadikan olahraga ya itu. Mas Januar, ini saya lihat kan Mas Januar buka usaha fotokopi, terus kemudian sering iklan di jersey-jersey. Masya Allah. Tapi nggak ngiklan di jersey-nya Go Hijrah ini, waduh. Yang salah. Pelanggaran nih. Masya Allah. Ini memang apa? Support ke teman-teman atau gimana, Mas? Sebenarnya kalau untuk masalah sponsor ya, yaitu awal mulanya itu dari gini. Saya tuh punya temen yang sukanya itu bicaranya branding terus.
Nah dari situ akhirnya iki opo sih mas branding itu. Iya. Jadi jujur ya, fun fact-nya saya sama keluarga itu nggak ada basic masalah Marketing ya. usaha, nggak ada Oh. basic masalah itu. Jadi saya di keluarga dan keluarga pun nggak ada yang namanya pedagang, pengusaha itu nggak ada. Jadi Basicnya kerja ke orang ya dulu ya. bener karyawan. Iya. Nah, ketemu sama temen ini, itu pembahasannya selalu itu terus. Akhirnya mau nggak mau kan kita resah ya, Iya. resah dengan apa itu branding, apa itu brand. Gatel juga ya. Iya gitu ya. benar benar. Akhirnya cari tahu lah ya, karena sekarang kan dimudahkan dengan sosial media. Iya. Kita aksesnya itu juga mudah kan, Iya. gampang. Nah dari situ akhirnya timbul, oh ini toh yang namanya brand, ini toh yang namanya branding. Nah dari situ, Insya Allah tahun September 2021 apa ya? 2022 itu Yan Jaya rebranding. Jadi yang tadinya Yan Jaya itu nggak punya logo, nggak punya tagline, apa Ya, itu. pokoknya tradisional ya Iya, jualannya ya. Pokoknya pakai font teks biasa itu Iya. lah. Terus ya karena satu temen yang sukanya membahas itu, akhirnya kepikiran, wah Yan Jaya kayaknya Perlu juga. Iya. perlu naik kelas ini. Perlu naik kelas. Ya, alhamdulillah di bulan September itu Yan Jaya punya logo, punya tagline. September 22 insya Allah. masih baru masih ya. 1 tahun insya Allah. 1 tahun masih tahun. Nah itu punya tagline dengan tagline partner fotokopi dan printing. Nah dari situ karena punya logo, punya tagline, terus dikenal banyak orang juga. Memang logo itu pengaruh. Iya. Jadi tampilan juga pengaruh kan. Nah dari situ akhirnya kepikiran masalah branding dan brand. Nah kenapa jersey? Ya karena itu yang mudah untuk Dipasangin logo itu tadi ya. Benar. Itu yang paling mudah di Masya branding. Allah. Selain di branding juga itu juga membantu apa ya komunitas. Iya. Terus di komunitas sendiri kan bajunya masih compang-camping, Iya. nggak seragam. Betul. Dengan adanya sponsor ini kan juga membantu apa ya jersey itu seragam, terus dipandang itu enak kan. Iya. Nah dari situ sebenarnya jersey branding yang Jaya sendiri bukan di MFS pertama kali, bukan itu. Oh gitu ya, malah nggak di bukan di MFS tempatnya Mas. itu ya. Bukan. Di mana dulu? Yang Jaya sendiri itu pertama kali brandingnya itu di jersey-nya ada salah satu komunitas pokoknya dulu itu pertama kalinya yang Jaya di situ. Oh, Saya lupa loh. Oh, Nama komunitasnya apa? Saya pernah lihat Ustadz Syafiq itu pakai baju yang merah, jersey yang merah itu. MFS itu. MFS ini yang nomor 2 malahan. Oh. Kedua. Nomor 1 itu bukan MFS malahan. Bukan. Nomor 1 itu komunitas lain. Kalau nggak salah itu komunitas umum ya, namanya PAPK. Kalau nggak salah ya. Komunitas umum ya? Iya, namanya PAPK. Itu pertama kali kalau nggak salah ya. Terus yang kedua MFS. Terus berkembangnya inilah ya. Zaman akhirnya scale up Banyak ya, yang Masya lain. Allah. Tapi Goitre belum. Sudah ditawarin belum Mas Adit dulu? Salah nih, salah. Masya Allah. Nah Mas, sekarang fotokopi ini kalau buka jam berapa Mas? Operasional di Yan Jaya sendiri itu dari jam 8 pagi sampai Sampai? jam 9 malam. Oh 9 malam. Ya. Sekarang karyawan sudah berapa ini? Alhamdulillah yang ada di sini mungkin ya ada 13 orang. Oh masuk dua shift ya? Ya, full. Oh full ya? Oh Masya Full. Allah. 13 orang itu. Oh, Masya Allah. Ya, Dari satu orang ya? dari satu orang benar, dari satu orang. Terus owner juga ikut bantu mengerjakan juga sampai akhirnya punya karyawan yang dimana owner bisa sedikit inilah istirahat lah. Guys. Mas, selama di usaha fotokopi ini ada cerita yang menarik atau menyedihkan? Biasanya kan cetak mencetak ini kan hubungannya dengan orang, kadang kan Iya. dimarahi orang atau apa? Nah, ada nggak Mas? Kalau yang seperti itu sudah pasti karena kita ini musuhnya kan
ngayomi masyarakat Iya. kan. Jadi ya mau nggak mau karena kita penyedia jasa ya juga harus punya attitude yang baik kan. Iya. Kalau yang marah-marah terus Terus gopo itu sudah pasti, pasti ada, apalagi ya? kita di tengah kota ya, Iya. yang dimana itu pelanggannya pengen cepat semua, itu sudah pasti. Terus belum lagi kalau misal eh, dihujat atau seperti itu, Ada nggak eh, cerita yang spesifik itu? ada. Kalau cerita ada. Ini sampai sekarang masih diinget ini ya. Iya. Masih diinget. Saya waktu itu masih belum punya seragam kan kita. Oh. Jadi yang jahit masih ala kadarnya lah ya. Terus saya juga sebagai owner juga ikut ikut membantu kerja. Jadi waktu itu ya fotokopi, ya ngeprint, ya kasir, jadi kasir jadi Iya. satu. Pernah waktu itu ada pelanggan itu bilang ke saya itu, eh, ini dalam bahasa Jawa ya, Iya. Jawa. Karena waktu itu interaksinya seperti itu. Dia ngomong kayaknya nggak cocok sampean yang duduk situ, kayaknya aku yang cocok duduk Oh, situ. gitu. Karena yang bilang ini dia pakai apa namanya, eh, baju dinas, Iya. terus Keren lah ya, gitu ya. keren Iya. sekali lah. Dan saya waktu itu pakai ya sukanya pakai kaos oblong gitu. Ya pakai baju seperti ini kaos oblong gitu. Waktu itu pakai kaos oblong. Jadi dibilang seperti itu. Ya mau nggak mau kan ya sudah lah apa adanya kan Iya. saya ini. Itu yang sekarang masih diingat. Ya alhamdulillah mungkin kalau misal orang itu masih ngelihat masih masih ada ya. Ya alhamdulillah sekarang kita sudah jadi berkembang seperti ya, ini ya. Masya Allah. Nah, Mas Yonar, mulai ini kan tadi soal bisnis fotokopi, terus kemudian Ya. sepak bola. Nah, Mas Yonar mulai kenal ngaji sunnah ini mulai kapan, Mas? Nah, ngaji ini kenalnya itu ini fun fact-nya ya. Iya. Jadi saya ini sebelum terjun ke dunia Yan Jaya, sebelum 100% ke Yan Jaya, saya ini juga kolektor sepatu, sneaker namanya. Jadi sneaker itu sepatu yang nggak ada di Indonesia. Itu saya datangkan dari luar. Oh, Masya Tuh. Allah. Jadi Dijual memang? Apa pertama kali itu dikoleksi? hobi. Oh. Hobi karena gini, ya alhamdulillah Allah itu ngasih saya kemudahan, nggak yang menghambur-hamburkan uang. Iya. Jadi ketika dapat uang itu larinya ke barang. Ke sepatu tadi itu Iya, ya? jadi barang itu apa? Ya sepatu. Iya. Karena awal kali kenapa dunia sepatu itu tahun 2004 kalau nggak salah ya. Tahun 2004 itu yang bikin saya tertarik itu brand dulu itu pertama kali Macbeth kalau nggak salah. Oh, iya. Itu tahun 2004. Itu pertama kali saya yang mengenalkan sepatu keren itu seperti apa, Oh, yaitu brand Masya itu. Allah. Dari situ setiap kali punya uang, setiap kali tabungan ada, itu dibelikan sepatu. Jadi sepatu itu di rumah mungkin bisa numpuk sampai 100 piece. Dan itu nggak pernah dipakai. Itu seperti itu. Terus berkembangnya zaman, ya kan makin bertambah usia kan makin capek kan. Iya. Makin capek. Ya mau nggak mau dari yang namanya hobi, koleksi, terus adanya komunitas tadi, kenal dengan beberapa banyak orang. Nah, akhirnya karena sepatu yang saya punya ini sepatu yang nggak ada di Indonesia. Iya. Jadi banyak yang suka akhirnya. Dan prinsip saya kalau masalah koleksi itu kan karena koleksi ya. Jadi ukuran yang sesuai dengan kaki saya. Iya. Jadi ketika nggak laku pun masih jadi Masih koleksi. bisa dipakai Nah, ya. gitu. Dan alhamdulillah Allah kasih rezeki kaki saya ini kalau bisa dibilang kalau di kata orang-orang ya, kata teman-teman di dunia sneaker itu golden size. Jadi golden size itu ukuran emasnya orang Indonesia itu 9 atau 42 cm. 42 27,5 cm-an itulah. Iya. Tuh. Jadi sepatu yang ukuran seperti ini itu Banyak yang pasti nyari dicari ya. banyak orang. Oh. Tuh, jadi awalnya dari situ. Kalau saya ini 46, 45 kayak. Masya Allah, itu kalau dibilang sama orang-orang ya apa nih? Dibilang orang itu size kapal. Gitu ya. Iya benar. Maaf. Nah itu dari berkembangnya sepatu tadi, terus jadi sepatu ini memang mungkin dari Yan Jaya. Kalau Yan Jaya misal 30%,
Sneaker itu 70% dulu. Oh, Masya Allah. Karena memang passionnya di situ. Iya. Nah, ini juga jadi apa namanya? Jadi teman-teman yang mau buka usaha atau bisnis, kalau bisa sesuai passion. Kalau kerja sesuai passion itu enak. Iya, dimulai dari hobi itu ya. Benar, dari hobi. Jadi makanya hobi yang menghasilkan. Masya Allah. Saya bisa jual sepatu itu tadi juga bisa buat nikah. Oh, Masya Allah. Beneran. Jadi Dari sepatu itu tuh dari ya. sepatu tadi, iya. Jadi contoh ya. Saya pernah beli sepatu itu yang harganya cuma 300.000. Saya pernah jual sampai 2,5 juta. Masya Allah. Dan saya pernah jual sepatu paling jauh di Kanada. Jadi saya keluar kirim sana ya. Kirim sana Ke ya. sana. Masya Allah. Kalau mendatangkan sepatu seluruh dunia saya insya Allah bisa. Masya Allah. Sekarang masih. Sekarang sudah enggak. Nah, itulah awal kali kenapa saya bisa kenal dakwah sunnah. Dari pembicaraan teman-teman, yang keresahannya teman-teman. Karena kita ini dulu nggak main sendirian. Nggak mungkin kita main sendirian. Pasti punya tim. Iya. Saya dulu punya tim. Ada 6 orang dulu. Namanya Mafioso Family. Oh. Dulu pernah ngancurin harga sepatu sampai mahal di Indonesia. Tuh dulu. Nah, dari situ tahun 2013 itu kalau salah. Tahun 2013 saya baru kenal dakwah sunnah. Itu awal kali itu kita ngobrol ini, Iya. ngobrol sama teman-teman. dan hidayahnya itu Masya Allah ya, di salah satu mall. Oh. Kita Masya waktu Allah. itu bahas masalah Dr. Zakir Naik. Tuh. Nah, karena saya ini basicnya bukan Islam, jadi maksudnya bukan sekolah Islam. Sekolah agama bukan Nah, ya. bukan sekolah agama. Nah, teman-teman yang lain tuh basicnya sekolah agama. Jadi saya waktu itu cuma denger aja. Ini bahas apa Dr. Zakir Naik. Nah, ketika di rumah barulah searching itu. Nyari ya. Cari tahu Masya Dr. Allah. Zakir Naik. Nah, dari situlah akhirnya pelan-pelan kenal ustadz-ustadz yang ada di Indonesia. Masya Allah. Dan alhamdulillah masih sekarang Allah kasih hidayah rezeki yang masih mengenal yang namanya dakwah sunnah. Dari situ. Nah, sepatunya akhirnya di stop tahun 2010-an kalau nggak salah. Saya berhenti main sepatu itu tahun 2013. 13, benar. Kalau tahun 13. Seperti Masya itu. Allah. Dan itu ditandai dengan berangkat ke tanah suci ya. Nah, itu Masya Allah. sudah Jadi balik ya. pulang dari sana sudah berhenti total sudah. Masya Allah. Masya Allah, Mas Januar, mungkin itu cukup ya ceritanya. Masya Allah. Ya. Menarik, kapan-kapan kita ngobrol lagi di tempat yang lebih Insya Allah. adem ya. Ya. Karena di sini Sangat panas. suasananya. Masya Allah. Mas Januar, jazakallah khairan. Amin, wa yakum. Mudah-mudahan usahanya lancar Amin, amin. dan diberikan istiqomah dalam. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Go Hijrah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Itu tadi perbincangan saya dengan Mas Januar, owner dari Yan Jaya Fotokopi. Mudah-mudahan yang sedikit tadi bermanfaat dan insya Allah kita ketemu dengan narasumber yang berikutnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.